Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mendengarkan di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Semoga kalian selalu diberi perlindungan, dijauhkan dari hal-hal buruk, dan diberikan ketenangan dalam setiap langkah. Sebelum cerita dimulai, kami ingatkan bahwa cerita ini hanyalah fiksi belaka. Apabila terdapat kesamaan dengan kejadian nyata, kami mohon maaf. Malam itu, hujan turun pelan seperti seseorang yang sengaja tidak ingin mengganggu siapapun. Bukan hujan deras yang memekakkan atap, bukan pula rintik yang menenangkan. Ini jenis hujan yang membuat langit tampak sedang menyimpan sesuatu, seolah awan-awan di atas rumah sakit tua itu hanya menunggu waktu untuk membuka mulut dan menumpahkan rahasia. Rumah sakit tempatku bekerja berdiri di pinggir kota, agak jauh dari keramaian, menempel di bukit yang sejak dulu dikenal orang-orang sebagai wilayah lembab dan dingin. Gedungnya lama, dinding luarnya pudar. Catnya mengelupas di beberapa tempat, memperlihatkan lapisan semen yang sudah retak dimakan usia. Di siang hari, rumah sakit itu masih tampak seperti tempat biasa, meski tua, tapi malam berbeda. Malam membuat rumah sakit itu terasa seperti bangunan yang tidak sepenuhnya ditinggali manusia. Aku datang sebagai perawat baru. Namaku Raka. Usia 24 tahun, baru lulus, dan kebetulan mendapatkan penempatan di rumah sakit itu karena beberapa alasan yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Katanya, mereka kekurangan tenaga untuk shift malam. Katanya lagi, tempat itu tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan yang kubayar dari sisa tabunganku. Dan yang paling meyakinkan, gajinya lebih tinggi daripada rumah sakit kecil di pusat kota. Waktu aku pertama kali masuk ke ruang jaga, aku disambut oleh seorang perawat senior bernama Bu Ningsih. Usianya sudah mendekati 50, wajahnya keras, tetapi matanya punya jenis lelah yang hanya dimiliki orang-orang yang terlalu lama berjaga di tempat yang salah. Aku sempat tertawa kecil, mengira itu candaan pembuka. Dia tidak ikut tertawa. Sebaliknya, dia meletakkan map daftar pasien malam itu di atas meja, lalu menunjuk sebuah jam dinding yang jarumnya bergerak sangat pelan. Ada satu aturan, katanya. Kalau ada bel pasien berbunyi lewat jam 2 pagi, jangan langsung ditanggapi. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, jangan dibantu? Bukan begitu. Suaranya menurun. Lihat dulu kamar mana yang bunyi. Kalau kamar itu terdengar minta tolong, cek dari luar. Jangan langsung masuk. Dan aku menatapnya, mencoba menangkap apakah wajah itu sedang bercanda atau tidak. Tapi kalau pasien memang butuh bantuan, tanyaku. Bu Ningsih lama tidak menjawab. Ia hanya merapikan ujung seragamnya, lalu berkata, kalau masih manusia, dia tidak akan menekan bel berkali-kali setelah jam 2. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi saat itu ada dokter jaga yang memanggilnya, dan dia pergi begitu saja, meninggalkan aku bersama map pasien, ruangan jaga yang sempit, dan bau antiseptik yang terlalu kuat sampai perih di hidung. Aku membaca daftar nama pasien di lantai 3, tempatku ditempatkan malam itu. Ada 8 kamar yang terisi. Ada 1 ruangan observasi. Ada 2 kamar yang katanya jarang dipakai karena peralatan di dalamnya belum diganti sejak bertahun-tahun lalu. Dan ada 1 kamar nomor 312 yang namanya muncul di daftar, tetapi di sampingnya ada tanda kecil berwarna merah, jangan layani sendiri setelah jam 2. Aku menatap tulisan itu cukup lama. Pukul 11 malam, rumah sakit mulai sepi. Keluarga pasien sudah pulang. Suara langkah petugas kebersihan terdengar di ujung lorong, sesekali diselingi bunyi roda troli yang bergesekan dengan lantai. Lampu-lampu neon di langit-langit menyala putih pucat,
menciptakan bayangan yang panjang dan dingin di sepanjang koridor. Aku mengisi data, mengecek oksigen, menandai jadwal obat, dan memastikan infus di beberapa kamar masih mengalir normal. Pekerjaan itu sebenarnya tidak sulit. Hanya saja, ada sesuatu pada rumah sakit ini yang membuat setiap sudut tampak mengintip balik. Pukul 1:45 menit, aku mulai merasa tidak nyaman. Entah kenapa, hawa di lantai itu turun beberapa derajat. Bukan sekadar dingin dari AC, tapi dingin yang merembes pelan ke punggung, ke leher, ke ujung jari. Suara-suara dari ruangan lain seperti ditelan sesuatu. Bahkan suara monitor di beberapa kamar terdengar lebih pelan dari biasanya, seperti detak yang sedang menahan napas. Aku berdiri di ruang jaga sambil menatap koridor panjang di depanku. Lalu bel berbunyi. 1 kali. Aku menoleh cepat ke papan daftar pasien. Lampu indikator merah kecil di samping nomor kamar 312 menyala. Kamar yang jarang ditempati. Kamar yang diberi tanda merah. Aku diam sejenak. Bel itu berbunyi lagi. Dari kamar 312. Aku menelan ludah. Dalam kepala, muncul suara Buningsih yang sangat jelas. Kalau ada bel pasien berbunyi lewat jam 2 pagi, jangan langsung ditanggapi. Tapi ini belum lewat jam 2. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin pasien di kamar itu memang perlu bantuan. Mungkin cairan infusnya habis. Bel berbunyi lagi. Bukan sekali. 2 kali. 3 kali. Seperti orang yang panik menekan tombol dengan jari gemetar. Aku akhirnya mengambil senter kecil dan berjalan ke arah kamar 312. Koridor malam itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Langkah kakiku memantul pelan di lantai keramik. Dari beberapa kamar terdengar bunyi napas berat, batu kecil, suara gesekan selimut. Namun semakin dekat aku ke kamar 312, semuanya seolah menghilang. Bahkan dingin pun berubah. Bukan lagi dingin yang bisa dijelaskan AC. Ini dingin yang terasa seperti ada ruang kosong di dalam dinding. Di depan kamar 312, aku berhenti. Pintu tertutup rapat. Namun dari dalam, bel masih berbunyi pelan, seperti jari tak sabar yang terus mengetuk dari sisi lain. Aku mengetuk pintu. "Permisi, perawat," kataku. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. "Saya masuk, ya?" Masih tidak ada jawaban. Aku meraih gagang pintu, menariknya pelan. Pintu terbuka dengan suara engsel tua yang nyaris seperti desahan. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari monitor dan lampu kecil di atas kepala ranjang. Aroma obat, kain lama, dan sesuatu yang agak anyir menyambutku. Di ranjang, seseorang terbaring diam dengan selimut menutupi tubuhnya sampai dada. Tangan kirinya terpasang infus. Bel di samping ranjang masih berbunyi pelan. Aku melangkah masuk. "Pak, Bu, ada keluhan?" Tak ada jawaban. Aku mendekat, memastikan denyut nadi dari luar selimut. Detaknya ada, lemah tapi terasa. Aku agak lega. Mungkin memang hanya pasien yang ingin dibantu. Aku melihat botol infus. Cairannya hampir habis. Hanya tersisa sekitar 1/4. "Baik, saya ganti infusnya dulu," gumamku, lebih kepada diriku sendiri. Aku mengambil set infus baru dari troli kecil di dekat pintu, lalu menyiapkan alat. Saat aku kembali ke sisi ranjang, bel berhenti berbunyi. Keheningan di kamar itu justru membuatku lebih tidak nyaman.
Aku menempelkan lampu kecil ke leher ranjang dan mulai memeriksa selang. Di saat itulah aku sadar ruangan ini sangat dingin. Bukan dingin biasa. Dingin yang menempel pada benda-benda, membuat besi ranjang terasa seperti baru diangkat dari sumur. Aku membuka penjepit infus, bersiap mengganti. Tanganku menyentuh kulit pasien saat merapikan lengan. Aku membeku. Dingin. Terlalu dingin. Bukan dingin tubuh manusia yang lemah, bukan dingin orang tua yang demam, melainkan dingin seperti kulit yang sudah lama kehilangan hidup. Jari-jariku yang menyentuh lengannya serasa menempel pada air es. Aku menelan ludah perlahan. Lalu menatap wajah pasien itu. Selimut menutupi sebagian besar tubuhnya, tetapi wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu kecil. Dan saat itulah dadaku seperti dihantam sesuatu. Aku tidak mengenalnya. Padahal aku yakin, aku sudah menghafal semua pasien di lantai itu. Aku baru 3 hari ikut shift orientasi, tetapi aku cukup teliti. Aku hafal nama, kamar, keluhan, jadwal obat. Bahkan aku sempat membantu Bu Ningsih mengangkat catatan medis sore tadi. Wajah di depanku ini bukan wajah yang pernah kulihat di daftar pasien. Kulitnya abu-abu pucat. Bibirnya sedikit terbuka. Matanya tertutup. Rambutnya tipis, menempel pada dahi seperti habis basah oleh keringat, meski tubuhnya terasa beku. Aku mundur selangkah. Mataku tertuju ke tangan kanan pasien. Ada gelang identitas rumah sakit di pergelangan. Aku mendekat lagi, mencoba membaca namanya. Tulisan di gelang itu samar karena lampu redup. Aku mencondongkan tubuh. Nama itu bukan nama yang tadi kulihat di daftar. Aku merasakan tengkuku langsung dingin. Maaf. Anda salah kamar, bisikku, tanpa sadar berbicara seperti orang bodoh. Tak ada jawaban. Lalu aku menoleh ke samping ranjang, ke arah monitor jantung. Tidak menyala. Bukan mati karena rusak. Bukan dalam kondisi siaga. Monitor itu benar-benar gelap, seperti tidak pernah digunakan. Kabel-kabelnya menggantung tanpa tujuan. Aku terpaku. Kalau pasien ini benar-benar dirawat, kenapa monitor tidak aktif? Kenapa kamar ini tercantum di daftar? Kenapa infus masih terpasang? Dan kenapa bel tadi berbunyi? Tiba-tiba sesuatu bergerak. Sangat kecil. Hampir tidak terlihat. Kelopak mata pasien itu. Mata itu terbuka sedikit. Aku mundur refleks sampai punggungku menghantam troli. Pasien itu membuka matanya perlahan. Bukan mata yang kosong. Bukan mata yang setengah sadar karena obat. Matanya tajam, bening, dan terlalu sadar. Ia menatapku tanpa berkedip. Lalu bibirnya bergerak. Suara yang keluar sangat pelan, seperti datang dari dasar ember yang kosong. Kenapa lama? Aku rasa waktu berhenti saat itu. Tubuhku kaku. Tangan yang memegang set infus gemetar hebat. Aku ingin lari, tapi kaki serasa tertanam di lantai. Mata pasien itu masih menatapku. Tidak berkedip. Tidak bergeser. Seolah-olah dia sudah menunggu aku sejak lama, dan keterlambatanku adalah sebuah kesalahan yang tidak akan dimaafkan. Bel berbunyi lagi. Dari samping ranjang. Aku menoleh cepat. Benda itu, tombol bel pasien, bergerak sendiri, seperti baru saja ditekan oleh tangan yang tidak terlihat. Aku tersentak mundur, dan tanpa sadar set infus di tanganku jatuh ke lantai. Siapa?
Siapa di sini? Suaraku pecah. Pasien itu tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Kamu datang juga, katanya pelan. Aku tidak berpikir. Aku langsung berbalik. Aku lari. Aku lari keluar dari kamar 312, meninggalkan pintu terbuka, meninggalkan troli, meninggalkan semua prosedur, dan lari sekuat tenaga menyusuri lorong. Hanya ada satu suara di kepalaku, keluar, keluar, keluar. Namun baru beberapa langkah, aku berhenti mendadak. Di ujung lorong, tepat di depan ruang perawat, berdiri Bu Ningsih. Ia menatapku dengan wajah pucat. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya, suaranya rendah dan tegas. Aku terengah-engah. Bu, di kamar 312. Jangan sebut nomor itu keras-keras. Aku menutup mulut. Bu Ningsih melangkah cepat mendekat, lalu menarik lenganku. Kamu masuk kamar itu? Dia minta diganti infusnya. Dan kamu masuk. Aku mengangguk lemah. Wajah Bu Ningsih berubah. Bukan marah. Bukan kesal. Takut. Takut yang sangat jelas, sampai aku bisa melihat rahangnya mengeras. Masuk ruang jaga sekarang, katanya. Jangan lihat ke belakang. Aku menurut. Kami masuk ke ruang jaga, dan begitu pintu ditutup, aku terduduk di kursi dengan napas terputus-putus. Bu Ningsih mengunci pintu, lalu mematikan satu lampu di dekat jendela. Jangan bergerak dulu, katanya. Aku menatapnya dengan mata lebar. Bu, itu apa? Dia tidak menjawab segera. Ia berdiri di dekat rak obat, memijat pelipisnya dengan mata tertutup. Siapa pasien kamar 312? Tanyaku lagi. Kenapa monitor mati? Kenapa dia dingin? Kenapa dia bilang saya terlambat? Bu Ningsih membuka mata. Aku sudah bilang jangan langsung ditanggapi. Jawab pertanyaan saya. Ia memandangku lama. Lalu duduk di seberangku, suara napasnya sangat pelan. Kamar 312 dulu dipakai untuk pasien yang meninggal sebelum dipindahkan ke ruang jenazah, katanya. Tahun-tahun lalu. Ada masalah administrasi. Ada keluarga yang tidak datang tepat waktu. Ada juga beberapa orang yang katanya belum selesai. Setelah itu, kamar itu tidak benar-benar ditutup. Hanya dikurangi pemakaiannya. Aku menelan ludah. Bu Ningsih melanjutkan, beberapa pasien mengaku mendengar bel berbunyi sendiri di tengah malam. Beberapa perawat masuk, lalu keluar dalam keadaan tidak ingat apa-apa. Ada yang mendadak demam. Ada yang pulang sakit. Ada yang mengundurkan diri tanpa pamit. Dan kamar itu masih dipakai? Kadang, jawabnya singkat. Kalau bangsal penuh. Aku terdiam. Jantungku berdebar begitu keras sampai telingaku ikut berdengung. Kamu tadi lihat pasiennya? Tanyanya. Aku mengangguk sangat pelan. Wajahnya bagaimana? Aku menelan napas. Saya tidak kenal. Bu Ningsih menutup mata. Itu jawaban yang paling menakutkan malam itu. Bu, suaraku bergetar. Dia masih hidup. Dia tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, ia berkata, kalau kamu masih mendengar belnya, jangan anggap dia minta tolong. Aku memandangnya bingung. Lalu apa? Bu Ningsih menatap pintu ruang jaga. Anggap dia sedang minta giliran. Lorong di luar mendadak sunyi.
Sangat sunyi. Aku ikut menoleh ke pintu. Dalam keheningan itu, sesuatu terdengar sangat pelan dari luar. Satu ketukan. Lalu dua. Kemudian suara gesekan yang nyaris seperti kuku menelusuri permukaan kayu. Aku merinding. Bu Ningsih berdiri. Ia mengambil sesuatu dari laci meja, sebuah tasbih tua, botol kecil air putih, dan selembar kain putih yang dilipat rapi. Dengar baik-baik, katanya. Kalau nanti ada yang mengetuk, jangan buka. Jangan jawab. Dan jangan lihat lewat lubang kunci. Apa maksudnya ada yang mengetuk? Tanyaku gemetar. Tok. 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 Kali ini dari pintu. Bu Ningsih langsung memadamkan lampu meja. Gelap. Hanya cahaya tipis dari koridor yang masuk lewat bawah pintu. Aku membeku di kursi. Di luar, tidak ada suara selain bunyi hujan yang lebih pelan dari tadi. Namun ketukan itu sudah terasa cukup untuk membuat darahku dingin. Raka, bisik Bu Ningsih, sangat pelan. Apa? Kalau nanti kamu dengar suaraku memanggilmu dari luar, jangan keluar. Aku menoleh ke arahnya. Kamu serius? Ia tidak menjawab. Matanya tertuju ke pintu. Lalu, dari luar, terdengar suara perempuan. Bu Ningsih, buka pintunya. Aku tercekat. Itu suara yang sangat mirip Bu Ningsih. Sama persis. Aku memandang perempuan di depanku. Wajahnya membeku. Suara dari luar memanggil lagi. Bu, saya kedinginan. Dan kemudian, suara itu berubah. Menjadi suaraku sendiri. Bu Ningsih, ini Raka. Aku hampir berdiri. Bu Ningsih menahan lenganku keras-keras. Cengkeramannya kuat sekali. Jangan, desisnya. Dari luar terdengar langkah kaki berjalan menjauh, pelan, seperti seseorang yang bosan menunggu. Lalu suara ketukan perlahan menghilang. Kami tetap diam. Aku tidak tahu berapa lama kami terjebak dalam ruang jaga yang gelap. Mungkin 5 menit. Mungkin 1 jam. Yang pasti, setiap detik terasa seperti duri yang ditanam di dada. Akhirnya, Bu Ningsih menyalakan lampu kembali. Ruang jaga tampak sama seperti sebelumnya. Rak obat, kursi logam, jam dinding, map pasien. Tapi udara di dalamnya jauh lebih berat. Dengarkan saya baik-baik, katanya. Mulai sekarang, jangan pernah mendekati kamar 312 sendirian. Dia ada di sana lagi. Kalau belnya masih berbunyi, berarti ya. Aku memandangnya, masih belum bisa menerima semua ini. Apa dia hantu? Bu Ningsih menatapku datar. Kalau kamu memaksaku memberi nama, ya terserah. Aku hendak bertanya lagi ketika tiba-tiba terdengar bunyi bel lain. Bukan dari kamar 312. Dari kamar 309. Kami sama-sama menoleh ke papan daftar. Lampu merah di samping nomor 309 menyala. Bu Ningsih langsung bangkit. Jangan ikut. Tapi aku sudah terlalu panik untuk tinggal diam. Bu, kalau benar pasien butuh bantuan. Raka. Nada suaranya memotong kalimatku. Aku terdiam. Ia menatapku lama, lalu berkata, di sini, terkadang yang paling berbahaya bukan yang tidak dibantu, tapi yang terlalu ingin segera dibantu. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi aku masih merasa bersalah jika membiarkan pasien menekan bel sendirian. Akhirnya, dengan suara kecil,
Aku berkata, "Saya ikut dari belakang." Bu Ningsih tidak sempat melarang. Karena saat itu, bel dari kamar 309 berbunyi lagi. Lebih keras. Aku mengikutinya menyusuri lorong. Kamar 309 berada 3 pintu dari kamar 312. Saat kami mendekat, hawa dingin kembali menyerbu. Pintu kamar sedikit terbuka. Dari celahnya, aku melihat tirai bergoyang meski tidak ada angin. Bu Ningsih berhenti di depan pintu. Ia tidak langsung masuk. Ia mengangkat tangan kanan, lalu mengucapkan sesuatu yang tidak kutangkap jelas. Mungkin doa, mungkin mantra, mungkin keduanya. Setelah itu barulah ia mendorong pintu. Di dalam, seorang pasien perempuan tua terbaring di ranjang. Napasnya teratur. Monitor jantung menyala normal. Infusnya hampir habis. Ini tampak seperti kamar pasien biasa. Namun di samping ranjang, tombol bel tergantung dengan kabel yang sedikit miring. "Apa ada yang menekan bel?" tanyaku pelan. Bu Ningsih tidak menjawab. Ia mendekati pasien itu, memeriksa denyut nadi, lalu melihat infusnya. "Cairannya habis," katanya. Aku lega. Berarti memang perlu diganti. Ia menatapku tajam. "Kamu tetap di belakang." Aku mengangguk. Bu Ningsih mulai mengganti infus. Pekerjaan itu berjalan normal selama beberapa detik. Lalu, saat ia menahan selang baru, pasien perempuan tua itu mendadak membuka mata. Aku melihatnya paling dulu. Bibirnya bergerak. "Bukan dia," gumam pasien itu. Bu Ningsih membeku. Pasien perempuan tua itu memutar mata ke arahku. Tatapannya kosong tetapi sangat sadar. Yang datang bukan dia. Aku mundur 1 langkah. Lampu di atas kami berkedip sekali. Lalu sekali lagi. Dan saat lampu menyala kembali, wajah pasien perempuan tua itu berubah. Bukan berubah sepenuhnya, melainkan seperti bayangan di atas wajahnya bergeser. Wajah itu mendadak tampak lebih muda. Lebih pucat. Rambutnya lebih panjang. Matanya tidak lagi tua, melainkan tajam dan gelap. Aku kehilangan napas. Bu Ningsih melepaskan infus di tangannya dan mundur. Pasien itu tersenyum sangat tipis. "Sudah lama aku menunggu yang baru," katanya. Tiba-tiba lampu kamar padam. Gelap total. Aku mendengar suara tubuh bergerak di ranjang. Suara kuku menggesek sprei. Suara napas yang bukan berasal dari 1 orang. "Keluar!" teriak Bu Ningsih. Kami berdua berlari ke pintu, tapi sesuatu menahan handle dari dalam. Pintu terasa seperti ditekan dari sisi lain. Aku panik, memukul kayunya. "Raka!" teriak Bu Ningsih. "Jangan lihat keranjang." Tapi aku sudah terlambat. Aku menoleh. Dalam gelap, aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Di ranjang itu, perempuan tua tadi tidak lagi sendirian. Ada 2 tubuh. 3. Bahkan mungkin lebih. Mereka saling menumpuk seperti orang-orang yang naik ke tempat tidur yang terlalu kecil. Sebagian wajah tertutup selimut. Sebagian tangan muncul dari bawah kain. Dan semuanya bergerak pelan, seolah sedang mencari siapa di antara mereka yang paling berhak bernapas. Bel berbunyi. Sekali. Lalu berhenti. Pintu mendadak terbuka keras dari arah luar, seolah tekanan di dalam hilang tiba-tiba. Aku terjatuh ke lantai.
Bu Ningsih menarik lenganku dan menyeretku keluar. Kami berlari sepanjang lorong tanpa menoleh lagi, sampai akhirnya sampai ke ruang jaga dengan napas putus-putus. Bu Ningsih langsung mengunci pintu lagi. Aku terduduk di lantai. Seluruh tubuhku gemetar. Itu apa? Ia tidak menjawab. Wajahnya pucat, napasnya berat. Bu, jawab. Ia menatapku lama sekali, lalu berkata lirih, malam ini kamu sudah lihat terlalu banyak. Aku hampir menangis karena di tempat ini, niat baik saja belum cukup. Kalimat itu menggantung di udara. Lalu terdengar suara mesin printer dari sudut ruangan. Kami menoleh. Mesin kecil itu, yang biasanya memprint label obat, mendadak kertas keluar perlahan. 1 lembar. 2 lembar. Bu Ningsih menatapnya dengan wajah mengeras, lalu memeriksa isi kertas pertama. Aku ikut mendekat. Itu daftar pasien. Tapi anehnya, nama-namanya bukan yang tadi kulihat. Ada 6 nama baru. Semua untuk kamar yang tidak ada di daftar sebelumnya. Kamar 314. Kamar 315. Kamar 316. Kamar 317. Kamar 318. Dan paling bawah, dengan huruf yang sedikit lebih tebal, tertulis Kamar 312, kosong. Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Kosong, bisikku. Bu Ningsih tidak menjawab. Ia justru meremas kertas itu sampai kusut. Lalu lembar berikutnya keluar dari printer. Aku mengambilnya duluan. Di sana hanya ada 1 kalimat. Jangan biarkan yang kosong menekan bel untuk ketiga kalinya. Aku menatap Bu Ningsih. Ketiga kali. Wajahnya langsung berubah. Dari lorong luar, bel kamar berbunyi lagi. 1 kali. Hening. Lalu 2 kali. Kami saling pandang. Aku mendengar suara darahku sendiri. Bel berbunyi untuk ketiga kalinya. Dan di detik itulah, seluruh lampu di lantai 3 padam bersamaan. Kegelapan menelan rumah sakit. Dalam gelap total itu, suara yang paling jelas bukan lagi hujan, bukan langkah kaki, bukan napas kami berdua. Melainkan suara pintu-pintu kamar yang satu persatu terbuka sendiri. Aku tidak tahu bagaimana kami bisa selamat dari malam itu. Yang kuingat hanya Bu Ningsih menarik tanganku, membawaku masuk ke ruang arsip di ujung bangsal, menutup pintunya dengan lemari logam, lalu mengucapkan doa berkali-kali dengan suara bergetar. Di luar, terdengar langkah-langkah kecil berlarian di koridor. Kadang seperti kaki orang dewasa. Sesekali terdengar suara seseorang mengetuk kaca. Lalu tertawa. Lalu diam. Aku menutup telinga sambil memejamkan mata sekuat mungkin. Tak lama kemudian, semua suara hilang. Sunyi kembali turun. Saat aku membuka mata, Bu Ningsih masih duduk di depan pintu, wajahnya letih seperti orang yang baru selesai berperang. Sudah selesai, bisikku. Ia menggeleng. Belum. Kamar 312. Masih ada. Aku menatapnya kosong. Saya tidak mau balik ke sana. Tidak ada yang minta kamu balik. Lalu, setelah hening yang cukup panjang, ia berkata, tapi kalau kamu keluar dari rumah sakit ini sebelum subuh, kamu akan membawa sesuatu ikut pulang. Aku menelan ludah. Apa? Bu Ningsih menatapku lama. Jangan tanya sesuatu yang jawabannya bisa mengikuti kamu tidur.
Aku tidak punya pilihan selain diam. Menjelang pukul 4 pagi, listrik kembali menyala sebagian. Tidak semua lantai hidup, hanya beberapa lampu darurat dan lampu koridor. Suasana rumah sakit terlihat lebih buruk setelah gelap berlalu. Bukan karena lebih terang, tapi karena sekarang aku bisa melihat bekas-bekas yang tadi tersembunyi. Goresan di dinding, noda air di lantai. Buningsih akhirnya membuka pintu ruang arsip. Sekarang kita cek ke ruang administrasi, katanya. Aku mengikutinya seperti orang yang sedang berjalan dalam mimpi buruk. Ruang administrasi berada di lantai bawah. Di sana terdapat komputer utama, arsip data pasien, dan buku registrasi masuk keluar. Saat kami tiba, ruangan itu kosong. Hanya monitor komputer yang menyala redup. Buningsih duduk di depan komputer, mengetik nama-nama pasien kamar 312 dan beberapa kamar lain. Satu persatu. Tidak ada hasil. Aku melihat dari balik bahunya. Sistem menampilkan pesan, data tidak ditemukan. Tidak mungkin, gumamku. Saya jelas lihat pasiennya. Ia membuka folder fisik. Mencari berkas. Mengecek register manual. Semuanya kosong. Tidak ada nama di kamar 312. Tidak ada nama di kamar 314 sampai 318 yang tadi tertulis di printer. Seolah-olah kamar-kamar itu baru saja muncul malam ini lalu menguap bersama cahaya lampu. Buningsih menyandarkan punggung. Aku melihat tangannya gemetar. Sekarang kamu mengerti? Tanyanya tanpa menoleh. Apa? Tidak semua yang menekan bel itu masih tercatat sebagai pasien. Kalimat itu membuat perutku turun. Ia melanjutkan, ada pasien yang belum benar-benar pergi. Ada yang sakitnya sudah selesai tapi belum pindah. Ada yang namanya tetap tertinggal di sistem walau tubuhnya sudah di tempat lain. Dan ada juga yang tidak pernah tercatat sejak awal. Aku memandangnya tajam. Yang terakhir itu kamar 312. Ia mengangguk sangat pelan. Lalu siapa tadi yang saya lihat? Buningsih tidak langsung menjawab. Ia membuka laci bawah meja administrasi dan mengeluarkan map tua yang diselipkan di bagian paling belakang. Map itu kusam, tepinya sobek, dan ada noda coklat yang sudah tua sekali. Di sampulnya tertulis, Lantai 3, insiden kamar 312. Tanganku dingin saat ia menyerahkan map itu padaku. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas laporan lama. Ada foto ruangan. Ada catatan tangan dokter. Ada satu berita acara yang sudah hampir pudar. Saat aku membaca baris pertama, tenggorokanku langsung tercekat. Kamar 312 dulu bukan kamar rawat biasa. Kamar itu pernah dipakai untuk pasien yang datang dalam kondisi kritis di tengah malam. Suatu malam, seorang pasien perempuan dibawa masuk tanpa identitas yang jelas. Tidak ada keluarga. Tidak ada data lengkap. Ia hanya tercatat sebagai pasien transit. Namun saat perawat jaga mencoba memindahkannya, ia sudah tidak ada di ranjang. Tapi infusnya masih terpasang. Selimutnya masih hangat. Dan bel di samping ranjang terus berbunyi. Sejak malam itu, beberapa perawat mengaku melihat pasien yang tidak ada di daftar. Mereka selalu muncul setelah jam 2, menekan bel, meminta infus diganti, atau sekadar memanggil nama yang bukan milik siapapun. Aku menutup map dengan tangan gemetar. Jadi selama ini, suaraku serak. Kami merawat ruangan kosong. Buningsih menatapku, dan untuk pertama kalinya malam itu wajahnya benar-benar lelah.
Bukan ruangan kosong, katanya. Yang kosong itu cuma catatannya. Aku hampir jatuh ke kursi. Lalu dari arah lorong bawah, terdengar bunyi bel. 1 kali. Kami berdua diam. Bel itu berbunyi lagi. 2 kali. Bu Ningsih langsung berdiri. Jangan lihat ke pintu. Tetapi aku sudah telanjur menoleh. Di kaca kecil ruangan administrasi, aku melihat pantulan lorong di belakang kami. Dan di sana berdiri seseorang. Seorang perawat. Seragamnya putih. Rambutnya diikat rapi. Kepalanya sedikit menunduk. Aku kenal seragam itu. Aku kenal wajah yang samar karena cahaya koridor. Itu aku. Atau sesuatu yang terlihat seperti aku. Refleksi itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya pucat, mata kosong, dan di lehernya tergantung kartu identitas yang tidak pernah kuberi nama. Lalu bibirnya bergerak. Kenapa lama? Aku menjerit dan memutar badan. Tidak ada siapa-siapa di belakang kami. Hanya kursi, meja, dan pintu ruangan yang tertutup. Ketika aku menoleh kembali ke kaca, pantulan itu juga hilang. Bu Ningsih langsung mencengkeram lenganku. Jangan biarkan dia mengenali kamu. Siapa? Ia tidak menjawab. Karena saat itu, bel berbunyi lagi. 3 kali. Dan dari seluruh lantai bawah, terdengar suara serentak seperti banyak langkah berjalan menuju kami. Kami lari lagi. Aku tidak peduli kemana, asalkan menjauh dari suara-suara itu. Kami naik tangga darurat, melewati lorong-lorong yang rasanya semakin panjang, sampai akhirnya mencapai lantai 3 lagi. Tapi begitu sampai di ujung tangga, aku berhenti. Karena di depan kami, kamar 312 terbuka. Lampunya menyala. Pintunya terbuka lebar. Dan di dalam, ranjang itu kosong. Tidak ada pasien. Tidak ada infus. Tidak ada monitor. Yang tersisa hanya bel di samping ranjang yang terus bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Bu Ningsih berhenti di sampingku. Wajahnya memucat. Dia sudah pindah kamar, bisiknya. Aku menoleh padanya dengan panik. Pindah kemana? Bu Ningsih menatap lorong di belakang kami. Keperawat yang paling dulu memanggilnya. Aku berdiri kaku. Lalu aku sadar sesuatu yang membuat seluruh tubuhku seperti membeku dari dalam. Sejak keluar dari kamar 312 tadi, aku belum melihat Bu Ningsih berkedip sekalipun. Aku menatapnya lebih lama. Satu hal yang tidak kusadari di tengah kepanikan, langkahnya tidak pernah berbunyi. Dan di pergelangan tangannya, ada gelang identitas pasien. Aku mundur perlahan. Bu Ningsih tersenyum kecil. Bukan senyum marah. Bukan senyum sedih. Senyum yang sangat tenang, seperti seseorang yang akhirnya selesai menunggu. Sekarang giliranmu yang jaga, katanya. Aku ingin lari, tapi tubuhku seperti dipaku. Bu? Ia mengulurkan tangan, lalu menyentuh dadaku dengan ujung jari yang sangat dingin. Kalau belnya bunyi, bisiknya, jangan langsung ditanggapi. Lalu lampu koridor padam. Dan sesuatu menekan bel di samping kami. Sekali. Aku menjerit. 2 kali. Aku menjatuhkan diri ke lantai. 3 kali. Saat itu, aku mendengar suara langkah pelan dari dalam kamar 312. Seseorang keluar.
Lalu suara itu berhenti tepat di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Tapi aku tahu, ada napas dingin yang jatuh ke tengkuku. Dan suara yang muncul dari belakang itu bukan lagi suara Bu Ningsih, melainkan suaraku sendiri. Raka. Aku tidak ingat bagaimana aku keluar dari rumah sakit. Ada bagian malam yang terputus di kepalaku, seperti film yang terbakar di tengah gulungan. Yang kuingat hanyalah lari tanpa arah, tangga, pintu darurat, hujan yang membasahi seragam, dan suara bel yang masih terdengar samar sampai aku mencapai pos satpam di luar gerbang. Satpam malam itu melihatku dengan mata membelalak, lalu membantuku duduk sambil bertanya berkali-kali apa yang terjadi. Aku tidak bisa menjawab. Yang keluar dari mulutku hanya napas patah-patah. Ketika akhirnya aku menoleh ke arah gedung rumah sakit, lantai 3 tampak gelap. Tidak ada tanda kehidupan. Seolah-olah semua yang terjadi malam itu hanya mimpi buruk yang dipaksakan ke dalam kepala. Tapi di saku bajuku ada selembar kertas kusut. Kertas dari printer ruang jaga. Tulisan hitamnya masih terbaca jelas. Jangan biarkan yang kosong menekan bel untuk ketiga kalinya. Aku menyerahkan surat pengunduran diri keesokan paginya. Alasan resmi yang kutulis adalah masalah keluarga. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Mungkin mereka sudah tahu. Mungkin mereka selalu tahu. Aku hanya diberi anggukan pendek, beberapa cap tanda terima, dan ucapan singkat dari bagian kepegawaian. 3 hari setelah aku berhenti, aku kembali ke rumah sakit itu untuk mengambil sisa barang pribadiku yang tertinggal di loker. Aku melakukannya siang hari, dengan harapan semua yang malam itu terasa mengerikan akan terlihat bodoh di bawah matahari. Tapi saat aku sampai, rumah sakit itu berbeda. Atau mungkin akulah yang sudah berbeda. Bangunannya tetap tua. Koridornya tetap panjang. Tapi ruang jaga lantai 3 sedang direnovasi. Petugas kebersihan baru bilang tidak ada perawat bernama Bu Ningsih yang bertugas di sana. Tidak ada juga laporan kamar 312 yang bisa mereka temukan. Saat aku meminta lihat arsip lama, mereka menyuruhku ke administrasi pusat, dan di sana pun jawabannya sama, data kamar 312 kosong. Tidak pernah ada insiden. Tidak pernah ada pasien tanpa nama. Tidak pernah ada perawat senior bernama Bu Ningsih di daftar pegawai aktif. Aku berdiri di depan meja resepsionis cukup lama, sampai salah satu petugas mulai merasa tidak nyaman. Lalu aku pulang. Malamnya, saat aku hendak tidur, aku mendengar bunyi kecil dari arah pintu rumah. Bunyi seperti tombol bel. Sekali. Aku membeku di atas kasur. Tidak ada siapa-siapa di luar. 2 kali. Aku menarik selimut sampai ke kepala. Lalu untuk ketiga kalinya, bunyi itu terdengar jelas dari samping ranjang tempatku tidur. Aku menahan napas. Pelan-pelan, sangat pelan, aku menoleh ke arah sumber suara. Di meja samping tempat tidurku, ponsel yang sudah mati sejak sore menyala sendiri. Layar hitamnya menampilkan satu notifikasi dari nomor tak dikenal. Hanya 1 kalimat. Kamu belum mengembalikan infusnya. Aku langsung melempar ponsel itu ke lantai. Layar menyala lagi. Kali ini ada pesan baru. Jangan lupa jaga kamar 312. Sejak malam itu, aku tidak pernah tidur dengan tenang. Kadang, saat rumah sunyi, aku masih mendengar bunyi kecil seperti bel pasien dari kejauhan. Kadang dari kamar mandi. Kadang dari lemari. Kadang dari luar jendela. Aku belajar mematikan semua lampu sebelum tidur,
Tapi justru dalam gelap itulah aku sering melihat pantulan seseorang berdiri di sudut ruangan. Bukan selalu wajah yang sama. Kadang Bu Ningsih. Kadang pasien perempuan tua itu. Kadang wajahku sendiri. Dan setiap kali aku memejamkan mata, selalu ada satu suara yang sama, lirih, sabar, dan menunggu terlalu lama. Kenapa lama? Sampai hari ini, aku masih tidak tahu apakah yang kulihat malam itu benar-benar Bu Ningsih, atau hanya sesuatu yang memakai namanya agar aku mau mengikuti. Aku juga tidak tahu siapa pasien kamar 312 yang sebenarnya. Mungkin dia memang pernah ada. Mungkin dia hanya tercipta dari kamar-kamar kosong yang terlalu sering dibiarkan menelan nama orang. Mungkin rumah sakit tua itu menyimpan lebih banyak jiwa daripada yang sanggup dicatat di buku registrasi. Yang aku tahu hanya satu. Di rumah sakit itu, ada bel yang tidak pernah benar-benar berbunyi sendiri. Selalu ada yang menekan. Selalu ada yang menunggu dijawab. Dan kalau suatu malam kalian kebetulan mendengar bunyi bel dari kamar yang seharusnya kosong, jangan langsung dibuka. Jangan langsung masuk. Karena bisa jadi yang menunggu di dalam bukan pasien, melainkan giliran berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita sampai selesai. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.